Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Arven beserta keluarga dan hadirin Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, karena tidak ada nikmat yang melekat pada diri kita, baik nikmat sehat, nikmat keafiatan, nikmat harta, nikmat apapun itu, melainkan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah apabila dia memenuhi 3 rukun syukur. Yang pertama, dia meyakini bahwa nikmat yang ada padanya itu dari Allah. Kemudian dia membasahi lisan dan mengucapkan alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, dia gunakan nikmat itu untuk semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terpenuhi 3 rukun syukur ini, maka dia dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka pasti akan ditambahkan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila kufur, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka bersyukur merupakan kewajiban atas setiap hamba, karena tidaklah seorang hamba yang menjalani kehidupan 1 detik saja di dunia ini melainkan dia mengecap yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dengan 1 doa ketika kita bangun tidur. Apa yang kita ucapkan, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu ketika mengawali hari kita membuka mata kita dari tidur kita, itu kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa atau zikir yang diajarkan oleh Nabi adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, setiap kita selesai makan, setiap kita selesai minum, itu kita dianjurkan untuk membaca alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, ya, sebagaimana request atau pesanan dari Bapak Arven, ya, jadi temanya tentang halal bihalal dan nanti tentang amalan-amalan yang bisa dilakukan supaya rumah menjadi berkah. Ada yang tahu tidak, Bapak Ibu? Halal bihalal itu kapan populernya? Ada yang tahu sejarahnya? Nah, mungkin Bapak ya. Tahu, Pak? Iya, betul. Dari zaman Bung Karno. Dapat hadiah. Dapat hadiah harusnya. Jadi populer semenjak zaman Bung Karno, tepatnya di tahun 1948, atas cetusan dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Karena waktu itu politik sedang tegang-tegangnya. Jadi tokoh-tokoh politik sedang konflik begitu hebat. Nah, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berinisiatif, ya, mengajukan saran kepada Bung Karno agar mengadakan halal bihalal sebagai forum silaturahim antar tokoh politik. Alhamdulillah, kemudian setelah itu terjalin hubungan yang kuat, persaudaraan di antara para tokoh politik. Nah, kemudian halal bihalal ini menjadi suatu
momentum setiap apa? Lebaran. Ya. Jadi setiap lebaran maka di sana ada namanya halal bihalal. Jadi halal bihalal ini momen silaturahim dan momen untuk saling memaafkan. Nah, ini yang akan kita bahas, bahwasanya silaturahim itu merupakan amal solih yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang mengira ibadah amal solih itu hanya sekedar sholat, hanya sekedar puasa, umroh, haji, sedekah, zakat. Kemudian banyak di antara kita yang lupa bahwa silaturahim ternyata merupakan amal soleh dan ibadah yang begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyebutkan di antara sifat ahli surga itu disebutkan oleh Allah di antaranya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu mereka yang dahulunya di dunia itu senang dan gemar menyambung silaturahim. Nah, kemudian banyak di antara kita yang salah paham tentang istilah silaturahim. Orang reuni kumpul teman disebutnya apa? Silaturahim. Kemudian apalagi? Reuni SD, SMP, SMA disebutnya silaturahim. Padahal dalam kacamata syariat agama Islam, silaturahim itu istilah yang digunakan untuk perkumpulan ya, di mana di situ ada hubungan rahim atau keluarga. Jadi seorang anak silaturahim kepada orang tua, atau sebaliknya orang tua silaturahim kepada anak. Kakak silaturahim kepada adik, adik silaturahim kepada kakak. Ponakan kepada paman, paman kepada ponakan, dan seterusnya. Jadi silaturahim itu adalah menyambung tali hubungan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita atau memiliki hubungan rahim dengan kita. Dan mereka ini tidak boleh diputus. Harus terus disambung. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya laisal wasil bil mukafai. Banyak di antara kita yang mau silaturahim hanya kepada saudara-saudara yang baik saja. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kakak ini baik nih sama saya. Nah, saya kunjungi balik. Tapi giliran ada kakak yang mungkin jutek atau jahat, malah kita abaikan. Justru kata Nabi bukan itu sebetulnya yang diinginkan syariat yang namanya silaturahim. Justru silaturahim itu adalah antusil man qata'aka, yaitu engkau mengejar saudara yang justru semakin jauh. Jadi biarkan entah apa alasannya dia menjauh dari kita, yang penting kita terus berusaha untuk menyambung. Dia kakak saya akan kejar meskipun dia mungkin jutek, meskipun dia mungkin tidak peduli, tetapi saya terus sambung silaturahim dengan dia. Begitu juga anak orang tua dan seterusnya. Jadi kita jangan melihat keburukan yang ada pada keluarga kita. Seburuk apa, sejahat apa, yang penting kita adalah bagaimana untuk terus menyambung silaturahim dengan mereka. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim ini merupakan amalan ketaatan yang pahalanya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya disegerakan. Makanya di sana Nabi SAW memberikan kabar gembira. Kata Nabi SAW, "Inna ajalat ta'ah sawaban la silaturahim." Sesungguhnya amal ketaatan yang disegerakan balasannya oleh Allah adalah silaturahim. Hatta inna ahlal bait la yakunu fajarafatan muamwaluhum wa yaksuru adaduhum idza tawassalu. Sekalipun mungkin ya satu keluarga ini, satu komunitas keluarga ini mungkin bukan ahli ketaatan, tetapi selagi mereka terus menyambung hubungan silaturahim, maka harta mereka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin banyak hartanya dan akan semakin banyak jumlah keluarganya. Masya Allah. Jadi maka ini solusi dari Nabi SAW. Siapa yang ingin hartanya diberkahi, dibanyakkan hartanya oleh Allah, maka sambung silaturahim. Dan siapa yang ingin banyak anak keturunannya, terus sambung silaturahim. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi asari wa fi mali falyasil rahimah." Siapa yang senang kalau umurnya diberkahi, hartanya diperbanyak oleh Allah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Maka mudah-mudahan acara ini ya
sebagai momen silaturahim, ini mendatangkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapat buahnya, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita diberkahi, harta kita dibanyakkan oleh Allah, dan jumlah keturunan semakin dibanyakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga termasuk kata Nabi SAW, silaturahim ini bisa memberikan keberkahan kepada rumah. Nabi SAW bersabda, silaturahim wa husnul khulqi wa husnul jiwar yu'ammirani adiyar wa yazidani fil a'mar. Silaturahim, akhlak yang baik dan bertetangga dengan baik, itu memberikan keberkahan kepada rumah dan juga kepada umur. Masya Allah. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi halal bihalal selain ajang silaturahim juga ajang untuk saling maaf memaafkan. Coba siapa di sini yang merasa dirinya tidak punya salah? Enggak ada. Pasti punya salah. Namanya manusia, makhluk sosial, berinteraksi dengan satu ya sama lain, maka pasti ada gesekan-gesekan. Entah itu ketika komunikasi atau entah ketika bersosialisasi, maka pasti ada gesekan-gesekan, ada hal-hal yang mungkin menyakiti orang lain. Maka siapa di antara kita yang merasa pernah berbuat zalim, salah kepada orang lain, maka jangan sungkan untuk meminta maaf, ya, meminta kehalalan. Makanya di sana Nabi SAW mengabarkan kepada kita, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahalalhu minhu al-yaum. Jadi siapa yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, baik berkaitan dengan kehormatannya atau dengan hartanya atau dengan yang lainnya, maka hendaknya dia segera meminta maaf di dunia ini. Subhanallah. Ya, orang tua kalau punya salah sama anak, segera minta maaf. Sebaliknya, anak kalau punya salah sama orang tua, segera minta maaf. Dan suami kalau punya salah sama istri, segera minta maaf. Ibu-ibu, suami kira-kira punya salah nggak? Punya, banyak. Dan sebaliknya, istri kalau punya salah sama suami, minta maaf juga. Bapak-bapak ya, punya salah nggak ibu-ibu? Banyak. Lebih banyak mana, suami apa istri? Mungkin bapak yang lebih pengalaman ya. Sama ibu. Lebih banyak mana? Tapi itu penting dalam rumah tangga. Ya, pasti ada gesekan. Tetapi di situ Nabi menganjurkan bahwasanya siapa yang merasa berbuat salah, jangan sungkan untuk meminta maaf. Entah itu kesalahan oleh sebab lisannya atau perbuatannya, segera minta maaf. Ya. Karena nanti kata Nabi SAW, kelak di akhirat, seseorang yang telah berbuat zalim, namun di dunia belum sempat meminta maaf, maka nanti pahala kebaikan yang akan diambil, akan diberikan kepada orang yang pernah disakiti, dizalimi olehnya. Nah, kalau ternyata dia di akhirat tidak membawa pahala apa-apa, maka dosa orang yang dizalimi akan ditimpakan kepadanya, sehingga dia nanti akan terseret masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka jangan meremehkan yang namanya minta maaf. Kalau merasa salah, minta maaf. Pernah mengambil barang orang lain, maka minta maaf dan kembalikan barang itu. Ya. Nabi SAW pernah memberikan contoh yang luar biasa. Jadi di penghujung hayatnya, hidupnya, Nabi SAW itu mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi berkata, siapa di antara kalian yang pernah tersakiti atau terzolimi olehku? Dan semuanya terdiam. Kemudian ada seorang sahabat namanya Ukasha. Dia kemudian maju. Ya Rasulullah, saya pernah engkau pukul. Kemudian kata Nabi, kapan? Di mana? Kata Ukasha, waktu engkau meluruskan barisan para mujahidin, pasukan perang, engkau ketika merapikan dengan tongkat, engkau memukul perutku. Kemudian kata Nabi, demi Allah, aku melakukannya tidak sengaja. Tetapi kalau engkau memang mau membalas, silahkan. Subhanallah. Kemudian Ukasha mengambil tongkat. Kemudian dia berkata, Ukasha, ya Rasulullah, dulu ketika engkau memukul aku tidak pakai baju. Kemudian Nabi membuka bajunya. Dan ketika Ukasha mendekat, hendak memukul tubuh Nabi SAW,
Tiba-tiba Ukasha melempar tongkatnya, seketika itu langsung memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, siapakah yang sanggup memukul engkau? Aku memaafkan engkau ya Rasulullah. Subhanallah. Itu contoh teladan dari Rasulullah. Pernah nggak kita begitu, Bapak Ibu? Hah? Lebaran, alhamdulillah kan kita kumpulin keluarga seperti ini. Ayo siapa yang pernah tersakiti, saya minta maaf ya. Nah, atau siapa yang mau membalas, mungkin pernah terpukul atau apa. Nah seperti itu, subhanallah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya kezoliman itu nanti akan terbawa sampai di akhirat. Jadi suami merasa pernah menyakiti istri, minta maaf. Istri pernah merasa menyakiti suami, minta maaf. Dan begitu seterusnya anggota keluarga. Kalau pernah merasa berbuat salah menyakiti anggota keluarga yang lain, maka segera minta maaf. Nah kemudian sebaliknya, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang tersakiti juga jangan menunggu orang minta maaf dulu. Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu? Gengsi. Ya, gengsi. Ngapain dia belum minta maaf? Gak bakal gue maafin. Seumur hidup nggak gue maafin. Bawa akhirat misalkan. Ada nggak kayak gitu? Ada kan? Justru sebetulnya agama kita mengajarkan memaafkan itu lebih utama, lebih mulia. Jadi jangan menunggu orang lain datang kepada minta maaf. Kalau kita yang salah, segera minta maaf. Tapi kalau ada orang lain yang salah kepada kita, langsung segera maafkan meskipun dia tidak meminta maaf kepada kita. Nah, ini akhlak yang mulia dan termasuk ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134, "Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Di antara ciri orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan adalah mereka yang senang gemar memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan tidak hanya memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan, dia membalas kesalahan, keburukan orang lain dengan kebaikan. Subhanallah. Kalau kita kan umumnya enggak begitu ya, Bapak Ibu ya. Ada orang salah, kita balas dengan yang lebih parah lagi. Ya. Biar makin tersakiti itu orang, balas dendam. Ini justru bukan akhlak Islam. Akhlak Islam ada orang berbuat salah kepada kita, zolim kepada kita, kita maafkan. Bayangkan Nabi SAW ketika terjadi Fathu Mekah. Tahu Fathu Mekah Bapak Ibu? Penaklukan kota Mekah. Itu penduduk Mekah semuanya ketakutan. Takut kalau Nabi SAW menuntut balas atas perbuatan mereka dahulu mengusir Nabi dari Mekah. Atas perbuatan mereka dahulu pernah melempar kotoran kepada Nabi, pernah memukul Nabi, menyakiti Nabi, luar biasa. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi, dan Nabi ketika kembali ke Mekah alhamdulillah berhasil menaklukkan kota Mekah dan semua penduduk Mekah ketakutan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi memiliki kesempatan untuk balas dendam. Kalau kita gimana Bapak Ibu? Ada kesempatan balas dendam? Wah, ini mumpung, aji mumpung ini. Mana nih orang-orang nih? Penjarakan semua, hukum mati semua. Tapi Nabi tidak. Kata Nabi SAW, ya, saya tidak ingin berkata apa-apa kecuali apa yang pernah diucapkan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian, kalian bebas, semoga Allah mengampuni kalian, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Itulah akhlak yang luar biasa Nabi SAW. Jadi tidak membalas dendam, tapi memaafkan. Dan juga ketika kejadian di Taif, bayangkan Bapak Ibu, Mekah ke Taif berapa jaraknya? Kalau perjalanan berapa jam? 3 jam. 3 jam, 4 jam. Itu kurang lebih 90-100 km. Nabi berjalan kaki dari Mekah ke Taif. Ditemani oleh seorang sahabat bernama Zaid bin Harisah. Untuk mendakwahkan penduduk Taif menawarkan agama Islam. Tetapi apa yang didapati oleh Nabi? Dilempar batu. Diteriaki gila, Muhammad tukang sihir, sampai berdarah sekujur tubuhnya. Subhanallah. Sampai kemudian Nabi sangat bersedih, berjalan terus ketika pulang sampai merunduk saking sedihnya. Tidak tahu itu arahnya kemana. Pokoknya Nabi jalan lurus sambil menundukkan kepalanya. Kemudian tiba di suatu tempat, ternyata malaikat Jibril kemudian turun bersama dengan malaikat penjaga gunung. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini ada malaikat gunung. Ya Allah utus kepada engkau
untuk melakukan terserah apa yang kau minta. Kemudian kata malaikat gunung, wahai Muhammad, mintalah sesuatu kepadaku, apa yang kau mohonkan, ya, maka aku akan menimpakan dua gunung ini. Kalau engkau mau, aku timpakan dua gunung ini kepada penduduk Taif, semuanya akan mati rata. Subhanallah. Kalau kita gimana, Pak? Ada malaikat nih ke kita. Ayo misalkan siapa? Fulan. Mau nggak aku timpakan gunung ini kepada orang-orang yang pernah zalim kepada kamu? Oh, nggak mikir lagi kita, langsung. Ya. Jangankan satu gunung, dua gunung, 10 gunung timpakan. Ratakan mereka. Tapi Nabi tidak. Kata Nabi tidak, jangan timpakan dua gunung itu. Justru saya berharap kepada Allah keluarkan dari penduduk Taif keturunan yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu luar biasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pemaaf kepada umatnya, luar biasa. Nah, demikian kita meneladani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada yang berbuat salah sama kita, udah langsung maafin. Ya. Meskipun mungkin dimaafin sudah tapi lupa, enggak, ya Pak. Bener enggak Bapak Ibu? Udah maafin mata tapi enggak lupa itu. Karena sakit banget misalkan. Nah, emang susah, ini perlu perjuangan untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutkan pahala yang luar biasa bagi orang yang memaafkan. Kata Allah SWT dalam surat Asy-Syura ayat 40, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Orang yang pemaaf dan tidak hanya dia memberi maaf tetapi dia juga berbuat baik kepada orang yang justru zalim kepadanya, maka kata Allah pahalanya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ukurannya. Subhanallah. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita langsung kepada amalan-amalan yang bisa dilakukan, ya, agar rumah menjadi berkah. Karena memang rumah ini termasuk penyokong kebahagiaan. Alhamdulillah, makanya bersyukur ya kalau kita dikaruniai rumah tempat tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur karena di luar sana banyak orang ya yang tidak memiliki tempat tinggal, tidur di emperan, apalagi di Jakarta. Mungkin kita sering menyaksikan di kolong jembatan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah. Makanya Nabi di sana menyebutkan bahwasanya 4 hal penyokong kebahagiaan. Arbaun minas sa'ada al-mar'atus sholihah. 4 penyokong kebahagiaan seseorang di dunia. Yang pertama al-mar'atus sholihah, yaitu pasangan yang soleh atau solihah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau seorang suami punya istri yang solihah, ini betul-betul kebahagiaan hidup. Sebaliknya, seorang wanita memiliki suami yang soleh, maka ini betul-betul kebahagiaan hidup. Yang kedua, al-maskan al-wasi, yaitu rumah yang memadai. Subhanallah. Alhamdulillah, ini termasuk penyokong kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, al-jar as-soleh, yaitu memiliki tetangga yang baik. Nah, kalau kita cuma punya rumah bagus, tapi tetangganya jahat-jahat, nggak bakal bahagia. Makanya penting juga ketika kita mau membeli rumah atau tinggal di suatu tempat, lihat ya, lingkungannya. Ini kira-kira orang-orangnya baik nggak yang bakal jadi tetangga saya. Ya, karena tetangga itu bisa menyokong kebahagiaan bagi orang lain. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya siapa yang dia punya rumah dan sering tersakiti oleh tetangganya, dianjurkan sebaiknya pindah dari tempat tinggalnya. Karena betapa banyak orang dia terkena penyakit oleh sebab siapa? Tetangga. Ya, karena tetangganya jahat, entah itu lisannya dan sebagainya, akhirnya dia jatuh sakit. Waliyadzubillah. Nah, sebaliknya jangan kita yang jadi tetangga yang jahat untuk orang lain ya. Kemudian berikutnya al-markab al-hani, kendaraan yang nyaman. Nah, ini juga penunjang kebahagiaan. Jadi kalau kendaraan kita nyaman, itu enak kita kemana saja. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa diamalkan adalah membaca Al-Qur'an. Jadi rumah itu harus digaungkan bacaan Al-Qur'an. Nabi SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum mastata'tum." Jadi berikanlah cahaya untuk rumah kalian. Fa innal bait alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahlihi. Jadi rumah yang dibacakan Al-Qur'an maka akan diberkahi. Wa yaksur khairuhu, dan akan banyak kebaikannya.
Wa tahduruhu al malaikah, dan malaikat akan hadir di rumah tersebut. Wa tahjuruhu asyayatin, dan setan akan lari dari rumah tersebut. Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa. Sebaliknya kata Nabi SAW, innal bait alladzi la yuqra'u fihil Qur'an, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, yadiku ala ahlihi, maka rumah itu akan terasa sempit. Meskipun mungkin secara fisik luas, tetapi secara keberkahan tidak berkah. Akan menjadi sempit kata Nabi SAW. Wa yaqilu khairuhu, dan akan sedikit kebaikannya. Wa tahjuruhu al malaikah, dan rumah itu tidak akan didatangi oleh malaikat. Wa tahduruhu asyayatin, tetapi yang hadir di rumah itu adalah syaitan. Wal'iyadzubillah. Dan juga Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Nah, banyak di antara kita yang tidak merasakan hal ini. Ternyata selama ini rumah kita adalah kuburan. Nah, Nabi mengingatkan, jangan jadikan rumah kalian itu menjadi kuburan. Subhanallah. Kita bertahun-tahun tinggal di kuburan ternyata. Kenapa? Kalau kita tidak pernah menggaungkan Al-Quran di dalam rumah kita. Makanya Nabi di sini mengingatkan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syayatin yanfiru minal bait alladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Kata Nabi, rumah yang dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, maka syaitan akan lari dari rumah tersebut. Masya Allah. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, para ulama menjelaskan hadis ini, bahwasanya yang membaca Al-Quran atau surat Al-Baqarah di rumah kita, tidak harus kita. Makanya kalimatnya kata Nabi, alladzi yuqra'u, yang dibacakan. Jadi tidak harus kita yang membaca. Zaman sekarang modern. Bisa setel kita murotal. YouTube bisa. Ya. Al-Baqarah atau Al-Quran langsung 30 juz. Ya. Atau paling tidak Al-Baqarah. Al-Baqarah paling 1 jam 2 jam atau 3 jam, tergantung syekh siapa yang kita setel. Kalau Syekh Sudes, cepat, paling 1 jam selesai. Itu insya Allah akan menjadi berkah rumah, dan setan akan lari dari rumah kita. Nah, lebih utama lagi kalau memang kita yang membaca. Wah, nggak perlu murotal, saya yang baca. Luar biasa, alhamdulillah. Al-Baqarah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengabarkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, bacalah surat Al-Baqarah, karena membaca surat Al-Baqarah mendatangkan keberkahan. Dan meninggalkannya itu mendatangkan kerugian. Wala tastati'uha al-batolah. Dan orang yang rajin membaca surat Al-Baqarah tidak akan terkena sihir. Subhanallah. Zaman sekarang kita tidak tahu ya kan. Kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu siapa saja orang-orang yang mungkin benci kepada kita, siapa saja orang-orang yang punya niat jahat sama kita. Kita tidak tahu, tiba-tiba dia ternyata melancarkan sihir. Ya, dia kemudian bekerja sama-sama dukun untuk berbuat yang tidak-tidak kepada kita. Maka tamengnya adalah membaca surat Al-Baqarah. Kata Nabi, orang yang rajin membaca surat Al-Baqarah, maka tidak akan terkena sihir. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, nah ini mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam rumah. Ya, seperti adab makan, bismillah. Kemudian nutup pintu, nutup jendela, mengucap bismillah. Kemudian adab masuk rumah, ketika masuk mengucap assalamualaikum. Ya. Dan juga membaca zikir-zikir yang lainnya, seperti bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ini doa masuk rumah. Ini banyak keutamaannya. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunnah. Subhanallah. Jadi hidupkan rumah ini dengan sholat sunnah. Banyak sholat sunnah. Seperti sholat apa Bapak Ibu? Ada sholat duha, ada sholat apa lagi? Sholat rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib itu sebetulnya anjurannya di rumah. Ya, kata Nabi SAW, jadi sholatlah di rumah kecuali al-maktubah, ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib bagi laki-laki, itu anjurannya adalah di masjid. Kalau wanita, sebaik-baik tempat sholat wanita itu di rumah. Semakin di dalam,
semakin tersembunyi itu semakin utama bagi wanita. Kalau laki-laki anjurannya adalah di masjid. Adapun sholat sunnah maka dianjurkan dikerjakannya di rumah supaya rumah ini ya mendapatkan cahaya dari sholat yang dikerjakan. Kemudian ada lagi apa? Sholat apa? Tahajud. Subhanallah. Pada zaman Nabi, kalau malam itu rumah-rumah para sahabat itu berdengung seperti suara lebah. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ya karena mereka tahajud dan membaca Al-Quran. Ketika sholat tahajud mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Jadi terdengar seperti suara lebah rumah-rumahnya itu. Luar biasa. Kalau zaman sekarang gimana Bapak Ibu? Suara apa yang terdengar? Ngorok. Rumah-rumah yang terdengar suara ngorok, bukan suara lantunan Al-Quran. Pada zaman Nabi, para sahabat itu luar biasa. Rumah-rumah itu kalau waktu malam itu berdengung seperti suara lebah karena mereka menghidupkan malam dengan tahajud membaca Al-Quran. Kalau zaman sekarang suara ngorok. Nah ini tahajud. Dan keutamanya sangat besar sholat tahajud itu. Dan diantaranya itu, kalau kita merasa seperti tadi yang disampaikan Bapak Arven sering sakit ya beberapa kali ya yang pertama sebetulnya kita tanggapi ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar ya ketika kita mendapatkan ujian, karena sakit itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ujian Allah itu kemudian juga jangan disalah tanggapi, jangan disalah respon. Karena tidak setiap ujian yang datang dari Allah itu merupakan teguran. Oke, itu kadang teguran untuk kita. Mungkin karena kita ada kelalaian dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, kadang ujian itu justru tanda cinta Allah kepada kita. Agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi SAW yang menyampaikan di dalam hadisnya bahwasanya alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin. Hendaknya kalian melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Kemudian Nabi SAW menyampaikan di antara keutamaannya, di antaranya tadi, bisa mengusir penyakit dari tubuh kita. Subhanallah. Saya pernah dapat cerita, ada jamaah, salah satu jamaah, beliau menceritakan bahwasanya pernah didiagnosa oleh dokter kena penyakit apa gitu. Pokoknya cukup parah. Kemudian beliau merutinkan sholat tahajud. Jadi bangun sholat tahajud. Dan alhamdulillah sekian waktu ketika periksa lagi bersih total, tidak ada lagi penyakit itu. Subhanallah. Jadi tahajud itu luar biasa. Betul kata Nabi SAW bahwa tahajud itu bisa mengusir penyakit dari tubuh kita. Dan tentu tapi jangan sekedar tahajud doang ya. Tetap ditempuh yang namanya ikhtiar berobat kepada dokter. Jangan ini sakit, sakit doa aja sama Allah lah. Tahajud aja kata Ustadz. Tetap ada ikhtiar berobat ke dokter. Tetap ada. Jadi kalau kita tempuh ikhtiar berobat ke dokter, kemudian kita tahajud juga, maka insya Allah cepat akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena memang Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk berobat. Jadi, ma anzalallahu da'an ila wa anzala ma'ahu dawa. Kata Nabi SAW, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan turunkan penawarnya juga. Makanya kata Nabi apa? Fatadau, maka berobatlah kalian. Nah, jadi berobat ke dokter. Mungkin misalkan Pak Arven dan anak-anak keluarga, apa yang ini keluhkan. Ya, nanti dokter kan bisa menyampaikan begini. Ya kita berobat. Dan tempuh berobat dengan berobat yang halal. Ya. Jangan yang haram, yang aneh-aneh. Karena zaman sekarang banyak berobat yang aneh-aneh. Kayak dukun apa. Kayak kemarin ini saya dapat kabar ada anggota keluarga, waliyadzubillah, ternyata mendatangkan katanya tabib. Ternyata ketika berobat ada bacaan-bacaan mantra seperti itu. Waliyadzubillah. Ini bukan tabib-tabib yang baik seperti ini. Dukun sebetulnya ini. Kadang memang yang dibacakan apa? Ada ayat-ayat atau apa itu. Diselipin ayat-ayat. Waliyadzubillah. Tapi ini bahaya seperti ini. Mending ke dokter saja. Langsung ke dokter saja. Secara ilmiah memang
dokter ya, sudah teruji, ya kan? Yang lainnya adalah banyak berdoa kepada Allah dan laksanakan tahajud dan sedekah. Ya. Kata Nabi SAW, "Dau mardokum bis sodakoh." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Banyak kisah orang-orang yang sembuh dengan sedekah. Seperti kisah yang masyhur sekali di Arab Saudi, ada seorang majikan, dia terkena penyakit cancer yang sudah parah banget. Pokoknya dia sudah bakal mati lah dengan cancer itu. Tapi kemudian suatu hari dia punya ART. ART-nya ini kemudian sedang ada hajat kebutuhan, harus pulang ke Indonesia dan dia punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Kemudian Masya Allah majikan ini kemudian memenuhi segala kebutuhannya. Kamu kenapa pulang ke Indonesia? Ada kebutuhan apa? Diberikan semuanya. Kemudian pulang ini ART ini dan alhamdulillah setelah berselang beberapa waktu majikan ini sembuh dari kansernya, penyakitnya. Subhanallah. Jadi sedekah itu luar biasa. Jadi banyak amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang akan mendatangkan keajaiban, kehebatan dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, berdoa kepada Allah tentu ini ya. Karena ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 29. Mungkin bisa nanti saya share ya ke Pak Arfen. Nah, ini doa yang diajarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar rumah kita diberkahi oleh Allah. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin." Katakanlah, wahai Allah, Rabbku, ya, jadikanlah rumahku menjadi rumah yang diberkahi dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik ya, orang yang memberikan, sebaik-baik zat yang memberikan keberkahan. Subhanallah. Kemudian ya berzikir dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini dibaca juga zikir ini di rumah tidak apa-apa. Dan jadikan agenda rutin zikir pagi dan zikir sore atau zikir petang. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca zikir ini maka tidak akan dikejutkan dengan musibah apapun. Subhanallah. Jadi tidak ada bencana yang akan menimpanya. Kalau baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan juga zikir yang lainnya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, ini juga kalau dibaca kata Nabi SAW, maka tidak akan ada yang menimpa dirinya sampai dia meninggalkan tempat itu. Subhanallah. Jadi ini banyak sekali sebetulnya ya anjuran-anjuran, doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita agar rumah kita menjadi berkah. Kemudian diantaranya yang lainnya adalah ketika berhubungan sebagai anggota keluarga, maka hendaknya di dalam rumah itu mengedepankan kelembutan. Jadi jangan sampai rumah itu menjadi arena tinju ya, atau arena pasar. Banyak teriakan di rumah, suami teriak ke istri, istri teriak ke suami, orang tua teriak ke anak, anak teriak ke orang tua. Jadi rumah kayak pasar. Lebih parah lagi kalau menjadi apa? Area tinju, area perang. Ini bahaya. Hilang keberkahan. Kata Nabi SAW, innallaha idza habba ahla baitin adakhala alaihimur rifqa. Jadi Allah kalau menginginkan kebaikan untuk satu anggota keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anggota keluarga itu semuanya berlemah lembut. Subhanallah. Jadi udah interaksi orang tua kepada anak dengan lemah lembut. Suami kepada istri lemah lembut. Istri kepada suami lemah lembut. Anak kepada orang tua lemah lembut. Jadi kelemah lembutan antar anggota keluarga itu mendatangkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau sering ribut di dalam rumah, sering teriak, apalagi ya Allah wa niyadzubillah. Kebun binatang misalkan keluar ya. Saling mencaci memaki, ini bahaya. Keberkahan akan hilang dari rumah tersebut. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan di rumah kita tidak ada anjing dan gambar-gambar makhluk bernyawa atau patung-patung makhluk bernyawa. Boneka. Sebaiknya disimpan di lemari. Jadi jangan dipajang secara terbuka. Apalagi foto misalkan dipajang. Ya.
foto Prabowo Gibran misalnya. Dipajang. Tambah Pak Jokowinya misalkan. Sebaiknya tidak. Jadi foto-foto album simpan saja di lemari, tidak perlu dipajang-pajang. Karena kata Nabi SAW, ya, la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Nah, ini bahaya. Tetapi ada yang salah memahami hadis ini. Ustaz, bagus dong Ustaz. Berarti nanti saya selamat dari maut. Ya, saya pasang saja gambar-gambar patung-patung bernyawa supaya malaikat maut tidak bisa masuk ke rumah saya. Para ulama kemudian menjelaskan hadis ini, ya, supaya tidak dijadikan dalil oleh orang-orang yang nyeleneh kayak tadi. Ya. Supaya malaikat maut tidak masuk, katanya supaya saya selamat tidak mati, saya pasang nih foto-foto patung-patung. Kata para ulama, yang dimaksud malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah itu adalah malaikat pembawa keberkahan dan malaikat pembawa rahmat. Nah, kalau malaikat maut mah jojong aja masuk. Kalau waktunya mati ya mati aja masuk. Nah, seperti itu. Ya. Dan juga Nabi SAW pernah rumahnya tidak didatangi malaikat Jibril. Dalam hadis ya yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sama malaikat Jibril itu pernah ada janji bahwasanya akan ketemu di rumah Nabi. Tetapi ternyata Nabi menunggu malaikat Jibril tidak turun-turun, tidak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama. Sampai kemudian Nabi itu saking lamanya menunggu, mengambil tongkat, kemudian bukan bersih-bersih apa namanya? Ya kita kalau lagi kesel nungguin orang, biasanya kita kayak gabut gitu ya, kerjain apa gitu. Nah, biasanya ibu-ibu ya Bu, kalau mau pergi nungguin suami, atau kebalik Pak. Sampai gabut kita ngapain, nyapu apa, sampai bersih komplek nih. Pak Arpen misalkan nunggu istrinya mau pergi, istrinya dandan lama, gabut bersihin komplek. Nah, Nabi itu ngosrek-ngosrek ini sampai kena mana ini Jibril, sampai ngosrek-ngosrek tanah dengan tongkat. Kemudian ngelihat ternyata ada di bawah ranjangnya anak anjing sedang tidur. Wah, ini ternyata sebabnya. Wahai Aisyah, sejak kapan? Tidak tahu, kata Aisyah. Sejak kapan anjing itu masuk ke rumah? Ini menunjukkan bahwasanya memang di zaman Nabi ternyata ada anjing juga. Akhirnya kemudian diusir. Setelah diusir, baru tidak lama setelah itu malaikat Jibril kemudian turun. Nah, kemudian kata malaikat Jibril, ya, berkata kepada Nabi SAW, ma mana'ani ya ad-dukhul fil bait illa al-qalb. Jadi mana'ani al-qalb alladzi kana fi baitika. Yang mencegah aku untuk masuk ke dalam rumahmu adalah anjing itu. Jadi malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Nah, ini makanya ada yang melihara anjing nggak di sini Bapak Ibu? Tidak ada ya. Memang boleh, tapi untuk apa Bapak Ibu? Berburu. Nah, jadi agama Islam membolehkan sebetulnya melihara anjing, tapi ada tujuannya. Yang pertama untuk berburu, yang kedua untuk menjaga. Ya, untuk menjaga kebun misalkan. Tapi zaman sekarang kan kita bisa mempekerjakan manusia. Betul nggak? Ada CCTV. Lebih baik manusia yang kita pekerjakan daripada anjing. Kalau anjing kita banyak biayanya, betul nggak? Seperti kucing juga sama sebetulnya ya, ngurus kucing. Anjing juga kan butuh makan, butuh lain, perawatannya malah lebih mahal daripada ngurus menggaji security. Seperti saya punya ada jamaah, dia melihara kucing banyak sekali. Dan selama sebulan itu lebih dari 30 juta untuk ngasih makan kucing. Kan kucingnya banyak, luar biasa. Nah ini ya, Bapak Ibu dimulakan Allah SWT, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendatangkan manfaat kepada kita baik di dunia terlebih di akhirat. Akhirnya kita tutup ya dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi keselamatan dunia akhirat, dan juga agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, dan agar kita semua ya anggota keluarga
tidak hanya berkumpul di dunia tetapi nanti bisa reuni atas izin Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.